Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat dimanapun saudara saat ini berada. Senang dan bahagia rasanya bisa menyapa saudara lewat firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini. Saudaraku, hari ini kita telah masuk dalam minggu ke-14 setelah Trinitatis pada tanggal 10 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini, saya ingin kita terlebih dahulu merendahkan diri, kita memohon tuntunan Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah dalam minggu kita hari ini dipersiapkan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita, demikian firman Tuhan tersebut menyapa kita. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Di halomohon rohani debatado hamubau niak kapar jahat. Lewat kebenaran ini saudaraku, kita dibawa kepada sebuah kesadaran bahwa dosa membinasakan manusia, tetapi anugerah Allah menyelamatkan manusia itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberontakan umat Tuhan, orang Israel kepada Tuhan sendiri yang telah memilih mereka menjadi umatnya, membuat mereka mendapatkan penghukuman dari Tuhan atas ketidaksetiaan mereka itu. Oleh karena mereka tidak setia, mereka harus rela menerima hukuman Tuhan. Oleh karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan membuang mereka dari milik pusaka yang telah diberikan oleh Tuhan Allah sendiri kepada mereka, dan Tuhan sendiri membiarkan mereka menjadi hamba bagi bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang diizinkan Tuhan membawa mereka ke pembuangan itu sendiri. Konsekuensi atas keberdosaan manusia membuat manusia itu harus terpisah jauh daripada Tuhan. Dan
terhilang jauh dari Allah. Akhirnya saudaraku, manusia itu harus hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam ketakutan, kegelisahan, keputusasaan yang tidak berujung dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah keselamatan bagi setiap orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita sadari sesungguhnya, bahwa tujuan Allah menghukum umatnya atau menghukum keberdosaan umatnya bukanlah untuk membinasakan mereka. Ini jelas saudaraku. Sesungguhnya tujuan Allah menghukum umat yang berdosa itu untuk mendidik mereka tentang kesadaran betapa penting Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, sebagai satu-satunya Allah yang harus mereka taati, yang harus mereka ikuti dengan setia. Jadi dengan mereka dibiarkan Tuhan terhukum, Tuhan menghukum mereka. Dengan tujuan lewat penghukuman itu, mereka akan sadar bahwa ternyata ketika mereka jauh dari Tuhan, itu sangat sulit hidupnya. Sehingga itu akan bisa membawa mereka untuk menyadari, untuk benar mengakui bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab ketika Tuhan mengizinkan umat Tuhan itu sendiri mengalami penderitaan lewat hukuman yang diberikan kepada mereka, Ia berharap supaya umatnya itu kembali kepada Tuhan. Tetapi apa yang didapatkan saudaraku? Apa yang diharapkan Tuhan dari umatnya itu tidak tercapai. Ya, sehingga dalam kemurahan Tuhan, Tuhan sendiri kembali harus turun tangan memperhatikan penderitaan umat yang dikasihinya itu. Sebab jika tidak mereka akan binasa. Sebab jika tidak mereka akan terhilang, sungguh-sungguh terhilang. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kita hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memanggil Nabi Yehezkel, dikatakan menjadi nabi sekaligus menjadi penjaga bagi umatnya. Penjaga dalam artian di sini bagaimana dia harus memperhatikan keadaan umatnya dan juga memperhatikan segala tantangan, ancaman, persoalan yang datang kepada kehidupan umatnya. Tetapi jauh lebih daripada itu, Tuhan mengangkat Yehezkel menjadi penjaga umatnya supaya Yehezkel memberi dirinya untuk dipakai Tuhan memperingatkan umat Tuhan atas apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Itu yang kita lihat di sini saudaraku. Untuk memberitahukan dan mengingatkan umat Tuhan akan hukuman Allah atas kehidupan mereka jika mereka tidak berbalik kepada Allah, jika mereka tidak bertobat kepada Tuhan. Dan sekaligus lewat kebenaran ini kita bisa melihat ada sebuah kerinduan besar di hati Tuhan supaya umat yang terhilang ini dapat dibawa kembali kepada Tuhan. Umat yang telah berdosa ini mereka bisa bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Inilah sesungguhnya menjadi kerinduan hati Tuhan, memanggil, menetapkan Yehezkel menjadi penjaga bagi umatnya, supaya umatnya yang dalam pergumulan itu, yang dalam penderitaan itu tidak binasa oleh karena penderitaannya, tetapi mereka bersama-sama dapat mendengarkan suara Tuhan, dapat kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan keberadaan mereka itu dan memperbaharui sikap dan kehidupan mereka di hadapan Tuhan dengan baik. Karena itu saudaraku, tema khotbah kita hari ini sangat penting untuk kita renungkan sebagai peringatan bagi kita bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Ini yang harus kita syukuri hari ini. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Bagaimana kita bisa melihat kebenaran ini? Bagaimana supaya tujuan dari khotbah ini dapat kita capai? Apa yang bisa kita dapatkan?
Ada beberapa hal yang ingin kami bagikan untuk kita lewat firman Tuhan ini. Yang pertama, saudaraku, supaya orang fasik itu bisa benar-benar tertuntun kepada pertobatan, maka Tuhan menghendaki dari setiap kita mendengarkan khotbah ini, khususnya gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari masing-masing kita memberi diri dan bersedia menjadi penjaga, dipakai oleh Tuhan menjadi penjaga bagi sesama kita. Ini panggilan Yehezkiel menjadi seorang penjaga bagi umat Allah juga adalah panggilan yang harus kita terima sebagai umat Allah juga untuk menjadi penjaga bagi sesama kita. Hal ini memang menjadi sulit ketika saat ini kita menemukan ada banyak orang yang hidup egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau peduli dengan orang lain. Agak sulit memang kita menjadi penjaga, menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain, sementara orang lain saat ini banyak yang telah memikirkan dirinya sendiri, egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Juga ada banyak orang yang tidak peduli tentang orang lain lagi saat ini. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak peduli dengan orang lain. Atau kita peduli, ini persoalan juga. Tetapi kita tidak, ketika kita menyampaikan kebenaran, orang lain menganggap kita menjadi pribadi yang aneh, sehingga mereka menolak dan bahkan menghindari kita. Jadi ada dua hal yang harus kita lihat di sini, menjadi penjaga bagi sesama. Agak sulit memang untuk kita bisa memahami hal ini karena ada banyak orang yang sudah egois. Atau kita peduli kepada orang lain, tetapi mereka tidak merespon. Justru sebaliknya mereka menganggap kita aneh. Bahkan mereka akan berkata, urus dirimu sendiri, urus keluargamu, dan seterusnya. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita sebagai umat Tuhan yang terpanggil menjadi penjaga bagi sesama. Seperti yang diberikan kepada Yehezkiel ini untuk menjaga umat Tuhan. Lalu saudaraku, yang kedua, kita harus sadar juga bahwa kita harus lebih peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita mampu mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik dan mengerti isi hati Tuhan dengan benar. Menjadi seorang penjaga bagi umat Tuhan itu tidaklah gampang, seperti Yehezkiel yang kita lihat di sini. Hal ini sangat penting untuk kita pahami betapa kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan kepada kita dan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini yang harus kita renungkan di sini, saudaraku. Sehingga setiap orang tahu bahwa tujuan hidup plan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencari simpati atau menyenangkan hati manusia. Karena kita hanya mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan saja kepada kita. Sehingga kita tidak terjebak kepada mencari kesenangan atau pujian-pujian dari orang atas apa yang kita lakukan kepada orang lain. Tidak, saudaraku. Tetapi kita melakukan apapun kepada orang-orang di sekeliling kita karena kita tahu bahwa Tuhan mau kita melakukan itu. Sehingga apa yang akan kita lakukan, mari kita lebih dulu memiliki kepekaan akan mendengarkan suara Tuhan yang akan kita sampaikan atau yang akan kita lakukan. Itu akan sangat menolong kita menjadi penjaga bagi sesama kita. Yang selanjutnya, kita harus mampu mendaratkan atau menanamkan, meletakkan firman Tuhan dengan baik di hati setiap orang yang mendengarkan perkataan kita atau firman yang kita sampaikan, supaya sedapat mungkin mereka benar-benar bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah tanggung jawab kita dalam sebagai seorang penjaga bagi sesama, seperti Yehezkiel
Bagaimana dia meyakinkan umat Tuhan tentang perkataan-perkataan yang didengarkannya dari Tuhan sendiri. Yaitu bagaimana Tuhan mau supaya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang jahat itu, orang-orang fasik itu, mereka benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Bukan suara manusia, bukan suara Yehezkel sebagai nabi pada saat itu. Bagaimana Yehezkel mau dapat meyakinkan umat Tuhan bahwa firman yang disampaikan itu adalah firman Allah sendiri. Itu yang disampaikan oleh kebenaran ini kepada kita. Berterus terang itu terkadang sangat menyakitkan bagi banyak orang. Apalagi berterus terang tentang dosa, tentang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi bagi orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus memiliki kemampuan ilahi untuk dapat menyampaikan kebenaran itu secara baik. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan paksaan. Ketika kebenaran itu kita sampaikan dengan pertolongan, ya kemampuan ilahi yang saya sampaikan tadi, kita akan menyampaikan kebenaran firman itu tentunya dengan baik, ya, dengan menarik, dengan tepat. Walaupun firman yang kita sampaikan menegur keberdosaannya, tetapi kita tidak akan menghakimi dia dalam keberdosaannya. Kita akan menolong dia, kita akan meyakinkan bahwa Tuhan mengasihi dia sekalipun dia orang berdosa. Itu yang kita dapatkan dari kebenaran. Bagaimana kita mendaratkan kebenaran itu sehingga kebenaran itu bisa mengubah hati orang jahat itu, orang fasik itu, orang berdosa itu untuk mengakui dosanya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Itu yang perlu kita dapatkan lewat kebenaran ini. Dan yang terakhir saudaraku, pastikan bahwa setiap orang yang mendengarkan firman yang kita sampaikan itu, apapun keadaan hidupnya, harus tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka dan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi masa depan hidup mereka. Ini penting saudaraku, karena kita lihat apa yang dikeluhkan oleh umat Tuhan di sini. Ya, dikatakan kamu berkata, dikatakan si ayat yang ke-10, dan engkau akan anak manusia katakanlah kepada kamu Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Ini sebuah keluhan, ini sebuah pergumulan yang sebenarnya ungkapan kekecewaan, ungkapan keputusasaan oleh karena mereka tidak menemukan lagi jalan keluar atas perkara mereka. Dengan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tepat dan benar, maka kita pastikan setiap mereka tahu, apapun keadaannya, apapun kesulitan yang dihadapi, bagaimanapun jahatnya, bagaimanapun bobroknya, bagaimanapun dalamnya jurang dia jatuh oleh karena keberdosaannya. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan, mereka harus tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka dan bahwa Tuhan mempunyai rencana indah bagi kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengaku bahwa dosa seringkali menutup mata kita untuk dapat melihat terang ilahi yang dapat menuntun kita kepada anugerah Allah. Ini memang dosa itu menjadi penghalang mata kita untuk melihat terang ilahi ini yang dapat menuntun kita kepada anugerah Allah. Tetapi saudaraku, sehingga oleh karena itu, ya kita lihat di sini, seringkali kita merasa terhukum oleh keberdosaan kita. Seseorang yang telah terlanjur jatuh dalam dosa, bergelimang dalam dosa, akan sangat sulit dia bangkit dari keberdosaannya, akan sangat sulit dia meninggalkan keberdosaannya, dan dia akan tetap berkedok bahwa aku orang yang paling berdosa, aku orang yang paling kotor, aku orang yang paling hina, ketika dia belum menyadari, sebelum dia menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia dan bahwa Tuhan mempunyai rencana indah bagi kehidupannya di balik keberdosaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah suluh penerang
bagi setiap orang yang tinggal dalam kegelapan dosa. Dan untuk dapat melihat kasih ilahi yang merangkul, mengangkat, dan bahkan membebaskan setiap orang berdosa itu keluar dari kegelapan dosanya. Untuk dibawa kepada Allah dan menggapai rencana indah dari Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, sehingga setiap orang yang menyadari, yang memahami, yang mengetahui bahwa Tuhan mengasihi mereka, diharapkan mereka akan bisa bangkit. Mereka akan bisa menyadari bahwa kasih Tuhan ternyata lebih besar dari keberdosaan mereka. Kasih Tuhan ternyata lebih besar dari keterbatasan-keterbatasan oleh karena dosa mereka. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran ini benar-benar bisa menolong kita semuanya untuk bisa mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki pertobatan orang-orang fasik. Tetapi bagaimana mungkin orang fasik itu bisa bertobat jika mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, jika mereka tidak dituntun oleh firman yang membawa mereka bisa mengenal kasih Kristus, kasih Allah yang bisa mengubah hidup mereka, yang bisa mengangkat kehidupan mereka, yang bisa melepaskan mereka dari kuasa-kuasa dosa mereka. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan penutup dari khotbah kita hari ini, ada beberapa pesan penting yang dapat kita bawa pulang dari ibadah kita hari ini. Yang pertama, apapun keadaan saudara saat ini, saya ingin mengatakan kepada saudara, Tuhan pasti mengasihi engkau. Ini nilai atau poin yang harus kita garis bawahi. Engkau orang berdosakah? Engkau orang jahatkah? Engkau orang yang selama ini bergelimang dengan tipu muslihat dunia ini, membuat engkau tidak pernah mengenal Tuhan lagi. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, lihat kebenaran ini. Tuhan ingin berkata kepadamu bahwa Dia mengasihi engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun keberadaan kita saat ini, Tuhan akan selalu memberikan kesempatan kedua bagi kita. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Karena Dia senantiasa mengasihimu. Dan Dia akan memberikan kepadamu kesempatan yang kedua untuk memperbaharui hidupmu. Untuk bangkit dari keterpurukanmu. Untuk membangun dirimu di dalam Tuhan dengan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap kita adalah penjaga bagi sesama kita. Karena itu jadilah penjaga yang baik, yang dapat mengingatkan sesama kita dengan baik, dengan cara yang baik juga. Jangan kita menertawakan saudara-saudara kita yang hidup dalam dosa, tetapi perlu kita menangisi mereka, prihatin dengan mereka, peduli dengan mereka. Dan oleh anugerah Tuhan, kita juga menjadi penjaga bagi mereka yang bisa mengingatkan mereka akan keberdosaannya. Dan jika Tuhan izinkan, menuntun mereka kepada pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kami bagikan dengan pemahaman penjelasan sederhana. Kiranya Tuhan memberikan saudara pengertian yang baik untuk menerima kebenaran ini. Yang saya ingin sampaikan sekali lagi, ingatlah saudaraku bahwa Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik. Karena Dia mengasihi kita, Dia peduli dengan kita, Dia akan memberikan kesempatan kedua bagi kita untuk memperbarui hidup kita. Karena sesungguhnya semua kita orang berdosa. Tetapi bukan lagi orang berdosa yang diperhamba dosa, tetapi orang berdosa yang bangkit dari dosanya dan memenangkan perkara dosanya. Ini yang harus kita syukuri. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan kebenaran ini. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan renungkan dalam minggu hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami semua untuk mengerti firman ini, bahwa kami sadar hari ini bahwa Tuhan menghendaki pertobatan orang fasik. Seperti apapun kami jatuh dalam dosa, tetapi kami percaya hari ini Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mau kami kembali kepadamu dan bertobat sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan harapkan. Berkatilah umatmu dimanapun yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, dan dalam pergumulan lain mereka pun diberkati oleh Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Biarlah saudara juga bisa membagikan
khotbah ini kepada teman-teman, saudara yang lain, supaya ada banyak orang mendengar dan banyak orang juga diberkati Tuhan. Bagi saudara yang belum like, subscribe, berikan komentar yang baik untuk pengembangan channel ini ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.